Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan bab 9 tentang obligasi. Saya Nova Syahrani dengan NIM 20211209. Obligasi. Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menunda konsumsi yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke aset produktif dalam jangka waktu tertentu, seperti obligasi dan saham. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh etimen, yaitu perusahaan atau pemerintah, sebagai peminjam kepada kreditor atau investor obligasi sebagai pemberi pinjaman. Harga wajar obligasi berbunga. Harga wajar obligasi merupakan total nilai sekarang dari anuitas harga dan nilai sekarang dari nilai nominal obligasi. Dirumuskan sebagai P sama dengan kurang buka 1 men kurang buka 1 plus I kurang tutup pangkat men N kurang tutup kali C per I plus NN per kurang buka 1 plus I kurang tutup pangkat N, dengan keterangan P adalah harga wajar obligasi berbunga, I adalah imbal hasil per periode, C kecil adalah tingkat bunga atau kupon per periode, C besar adalah pembayaran bunga per periode, NN adalah nilai nominal obligasi, dan N kecil adalah jumlah periode. Ilustrasi 9.1. Sebuah obligasi berbunga memiliki nilai nominal 500 juta dengan tingkat bunga atau kupon sebesar J2 sama dengan 8%. Obligasi tersebut memiliki waktu jatuh tempo 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan tiap semester. Hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan imbal hasil tahunan 6% dan 10%. Penyelesaian NN sama dengan 500 juta, C kecil 8% per 2 sama dengan 0,04, C besar sama dengan 0,04 kali 500 juta, N kecil sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10, I1 sama dengan 6% per 2 sama dengan 3%, I2 sama dengan 10% per 2 atau sama dengan 5%. Harga wajar obligasi dengan I1 dimasukkan ke dalam rumus sama dengan kurang buka 1 men kurang buka 1 plus 0,03 kurang tutup pangkat men 10 kurang tutup kali 20 juta per 0,03 plus 500 juta per kurang buka 1 plus 0,03 kurang tutup pangkat 10 sama dengan 542 juta 651 14,2. Harga wajar obligasi dengan I2 dimasukkan ke dalam rumus sama dengan kurang buka 1 men kurang buka 1 plus 0,05 kurang tutup pangkat men 10 kurang tutup kali 20 juta per 0,05 ditambah 500 juta per kurang buka 1 plus 0,05 kurang tutup pangkat 10 sama dengan 461 juta 391.325,4. Dapat disimpulkan, tingkat bunga lebih besar dari imbal hasil, maka nilai nominal lebih besar dari harga wajar. Tingkat bunga kurang dari imbal hasil, maka nilai nominal kurang dari harga wajar. Harga wajar obligasi tak berbunga dapat dirumuskan sebagai P sama dengan NN per kurang buka 1 plus I kurang tutup pangkat N. Ilustrasi 9.2. Sebuah obligasi tak berbunga memiliki nilai nominal sebesar 500 juta. Jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan imbal J2 sama dengan 10%. Penyelesaian NN sama dengan 500 juta, I sama dengan 10% bagi 2 atau sama dengan 0,05, N kecil sama dengan 4 tahun atau sama dengan 8 semester. Dimasukkan ke dalam rumus sama dengan 500 juta per kurang buka 1 plus 0,05 kurang tutup pangkat 8 sama dengan 338.419.680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Aliyudi Utomo, nomor induk mahasiswa 2020 12110, prodi akuntansi.
Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 9 nilai teoritis obligasi. Obligasi dapat diperdagangkan sebesar nilai nominal di atas nilai premium atau di bawah nilai nominal buka kurung diskon tutup kurung. 1. Imbalan hasil. Nilai nominal tidak diperlukan adanya amortisasi. 2. Jika imbalan hasil kupon, maka harga wajar nilai nominal sehingga obligasi diperdagangkan secara premium. Buka kurung diperlukan amortisasi tutup kurung titik. 3. Jika imbalan hasil kupon, maka harga wajar nilai nominal sehingga obligasi diperdagangkan secara diskon titik. Ilustrasi 9.3. Sebuah obligasi dengan nominal sebesar Rp 500 juta dengan kupon J1 sama dengan 14% dan jatuh tempo 5 tahun titik. Jika investor mengharapkan imbalan hasil sebesar 14% PA, hitunglah harga wajar obligasi. Penyelesaian P sama dengan buka kurung 1 kurang buka kurung 1 plus 1 tutup kurung pangkat N tutup kurung C sama dengan NN per buka kurung 1 per 1 kurung 1 plus 0,14 kali 70 juta plus 500 juta per 0,14 pangkat 2 sama dengan 500 juta. Dari perhitungan di atas bahwa jika imbalan hasil sama dengan kupon 14%, maka harga wajar nilai buka kurung 500 juta sama dengan Rp 500 juta tutup kurung sehingga tidak diperlukan adanya amortisasi obligasi. Ilustrasi 9.4. Sebuah obligasi dengan nilai nominal Rp 500 juta dengan kupon J1 sama dengan 14% dan jatuh tempo 5 tahun titik. Jika investor mengharapkan imbalan hasil sebesar 10% PA, hitunglah harga wajar obligasi. Penyelesaian P sama dengan buka kurung 1 kurangi tutup buka kurung 1 plus 1 tutup kurung N C per 1 plus N plus buka kurung 1 plus 1 tutup kurung pangkat N sama dengan P buka kurung 1 buka kurung 1 plus 0,10 kali 70 juta plus 500 juta per 1 buka kurung 1 plus 0,10 buka kurung
sama dengan 575.815735. Hasil perhitungan harga wajar di atas bahwa kupon imbalan buka kurung 14%, maka seharga wajar nilai nominal buka kurung 575.815735 500 juta. Artinya obligasi diperdagangkan secara premium sehingga dibutuhkan adanya amortisasi. 9.5. Sebuah obligasi dan nilai nominal sebesar Rp100 juta dengan kupon C1 sama dengan 12% dan jatuh tempo 5 tahun. Jika investor mengharapkan imbalan hasil sebesar 15% PA, hitunglah harga wajar penyelesaian P buka kurung 1 plus 1 tutup kurung pangkat N C plus NN per 1 per 1 pangkat N sama dengan P. Buka kurung 1 plus 0,15 per 0,15 kali 60 juta plus 500 juta per buka kurung 1 plus 0,10 buka tutup kurung pangkat 5 sama dengan 449.7177.674. Hasil perhitungan di atas kupon imbalan hasil buka kurung 12% lebih dari kurang dari 15%, maka harga wajar nilai nominal buka kurung 449.716774 sehingga obligasi diperdagangkan secara diskon. Dengan demikian dibutuhkan adanya amortisasi diskon obligasi. Saya Maya Maula Husna, NIM 202112022. Amortisasi premium obligasi. Sudah dijelaskan di atas bahwa obligasi yang diperdagangkan secara premium harus melakukan amortisasi atau penyesuaian nilai. Dengan tujuan pada saat jatuh tempo, maka obligasi yang dilunasi sebesar nilai nominal. Oleh karena itu, untuk memperoleh besaran amortisasi setiap periode dan nilai buku pada masing-masing periode dapat menggunakan tabel amortisasi, seperti tabel amortisasi pada ilustrasi 9.4 di bawah ini. Pada periode pertama, pembayaran bunga sebesar 70 juta konstan sampai periode kelima. Dari tabel amortisasi premium di atas, pada saat jatuh tempo tahun kelima, obligasi akan dilunasi sebesar nilai nominalnya, yaitu 500 juta. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun obligasi ditawarkan di atas nominal atau premium, tetap pada akhir periode akan dilunasi sebesar nilai nominal obligasi. Amortisasi diskon obligasi. Amortisasi diskon obligasi sama halnya dengan amortisasi premium obligasi. Pada obligasi yang diperdagangkan dengan diskon, tetap melakukan amortisasi atau penyesuaian nilai seperti ilustrasi 9.5. Maka skedul amortisasi diskon obligasi sebagai berikut. Periode pertama, pembayaran bunga sebesar 60 juta. Bunga efektifnya sebesar Rp67.457.651. Amortisasi premiumnya
7.457.651 dan nilai bukunya Rp442.260.23.000 dan seterusnya sampai periode kelima. Dari skedul amortisasi diskon obligasi di atas, pada akhirnya periode saat jatuh tempo menunjukkan bahwa obligasi dilunasi sebesar nilai nominalnya. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa meskipun obligasi diperdagangkan kurang dari nilai nominalnya atau diskon, pada akhir periode akan dilunasi sebesar nilai nominalnya. Penebusan obligasi sebelum jatuh tempo. Pada dasarnya, obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Namun, pada praktiknya, obligasi dapat juga ditebus sebelum jatuh tempo. Penebusan obligasi dilakukan dengan membeli kembali obligasi yang beredar di pasar modal. Nilai obligasi yang ditebus berbeda dengan nilai buku obligasi, sehingga muncul adanya laba atau rugi penebusan obligasi. Laba penebusan obligasi terjadi jika harga yang dibayar untuk penebusan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku obligasi pada saat ditebus. Sedangkan rugi penebusan obligasi terjadi jika harga yang dibayarkan untuk penebusan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku obligasi pada saat ditebus. Seperti contoh ilustrasi 9.6 berikut ini. Sebuah obligasi dengan nilai nominal 500 juta dengan jatuh tempo 10 tahun dan diperdagangkan dengan diskon. Sebelum jatuh tempo, nilai buku obligasi diestimasikan sebesar 496 juta rupiah. Perusahaan melakukan pembelian kembali obligasi dengan harga 98. Hitunglah laba atau rugi penebusan obligasi. Penyelesaiannya, nilai buku obligasi sebelum jatuh tempo yaitu 496 juta. Harga pembelian kembali atau penebusan 98 dikali 500 juta sama dengan 490 juta. Dan laba penebusan obligasi yaitu 6 juta.